MotoGP di bulan Maret 2022. Jadi program yang IWAPI, tentu saja IWAPI ikut serta di dalam kegiatan ini adalah kami sudah mempunyai Marin, Ucraft, Mandalika, Rinjani, usaha kreatif. Itu adalah para UMKM yang produk-produknya kami sudah kurasi dan layak untuk dijual di MotoGP ini. Produk yang kami tampilkan itu adalah produk-produk yang memang khususnya adalah kuliner yang memang higienis, kemasannya sudah bagus, kemudian tentu saja kami mempunyai kualitas. Sebenarnya sih kalau kita berpikir ya kita harusnya menjualnya di luar arena dan kita ingin agar pemerintah daerah nantinya akan mendata kita. Yang kurasi kita libatkan dinas-dinas, saya juga melibatkan Ika Boga, saya juga melibatkan teman-teman yang memang ahli di bidang kuliner. Kemudian saya juga ini ahli di bidang kuliner, jadi sayalah juga ikut mengkurasi. Ya, alhamdulillah saya Hajah Baidiah Ratu Ganevi, Ketua DPD IWAPI Provinsi Nusa Tenggara Barat. Jadi kita di Nusa Tenggara Barat saat ini sangat bangga karena sebentar lagi kita akan menghadapi MotoGP di bulan Maret 2022. Jadi program yang IWAPI, tentu saja IWAPI ikut serta di dalam kegiatan ini adalah kami sudah mempunyai Marin, Ucraft, Mandalika, Rinjani, usaha kreatif. Itu adalah para UMKM yang produk-produknya kami sudah kurasi dan layak untuk dijual di MotoGP ini. Jadi tidak hanya makanan ringan, tetapi kita juga punya merchandise, kita juga punya kain tenun, kita juga punya pakaian. Tentu tidak kalahnya adalah kuliner. Karena sekarang dalam pandemi ini teman-teman banyak beralih ke kuliner. Kuliner yang kami tampilkan nantinya di MotoGP ini adalah kuliner yang siap take away, dimakan, siap, dan tentu saja adalah kuliner-kuliner yang kami sampaikan ini kuliner yang sudah punya standar, kuliner yang nantinya bisa dipakai juga untuk pas menonton, untuk makan, burger dan lain sebagainya. Itu kami sudah kurasi semua dan insya Allah kami dari IWAPI khususnya dari Mandalika, Rinjani, usaha kreatif sudah siap untuk menyambut MotoGP dengan kulinernya. Yang kedua, kami juga punya program yang namanya IWAPI Fresh Mart. Jadi ini kita sudah membuat pasar Mandalika yang sudah di dalam bentuk online. Jadi di sana kami bekerja sama dengan para petani, para peternak dan nelayan. Kemudian kami menjual produk-produk yang siap digunakan oleh ibu-ibu rumah tangga. Jadi sudah di packing, sudah tinggal diantar dan nanti tinggal dimasak. Kenapa kami ini membicarakan bahwa ini adalah program yang bagus sekali? Karena kita sekarang adalah era digitalisasi. Jadi kita harapkan nantinya para perempuan, ibu-ibu rumah tangga sudah mahir dengan digital ini dan belanja melalui online di pasarmandalika.com. Jadi kami harapkan nantinya seluruh masyarakat di Nusa Tenggara Barat ini juga mendukung program IWAPI, yaitu IWAPI Fresh Mart pasarmandalika.com. Jadi yang MotoGP dulu, kalau yang MotoGP ini artinya IWAPI juga sudah hadirkan banyak produk ya, akan hadirkan banyak produk di acara itu. Nah, bagaimana memastikan bahwa produk-produk ini juga nanti akan banyak diminati oleh penonton? Ya, jadi kami di IWAPI
produk-produk yang kami tampilkan itu adalah produk-produk yang memang khususnya adalah kuliner yang memang higienis, kemasannya sudah bagus, kemudian tentu saja kami mempunyai kualitas. Artinya bahwa produk-produk ini kami pastikan bisa masuk di dalam arena MotoGP. Tentunya satu adalah sudah dikurasi, yang kedua tentu pemerintah daerah akan juga membersamai kita untuk membawa teman-teman UMKM ini untuk bisa berjualan dengan produk yang berkualitas. Saya memastikan bahwa produk-produk dari teman-teman binaan IWAPI ini memang sudah dipastikan akan ikut serta di dalam MotoGP ini. Berapa banyak? Memang selama ini sih kita tidak tahu berapa banyaknya, tetapi kita sudah memastikan bahwa teman-teman yang bergerak di bidang kuliner ini yang sudah dikurasi dan sudah layak sekitar 20 orang. Jenis kulinernya Bunda bisa disebutkan? Ya, jenis kulinernya itu makanan, terutama adalah makanan yang siap dimakan, jadi tidak dimakan di tempat dijual, tetapi take away, dimakan langsung di bawah. Itu seperti misalnya roti, ya, roti. Kita juga punya ayam, ya, ayam yang sudah di packing, yang sudah tinggal diangkut. Kemudian kita juga punya tentu makanan-makanan ringan, makanan-makanan kacang, makanan keripik, makanan-makanan khas Nusa Tenggara Barat. Jadi di situ kita harapkan ada beberapa item, lebih dari 50 item lah yang akan kita jual di sana. Kalau kain tenun sama mutiara? Ya, sebenarnya sih kalau kain tenun dan mutiara ini mungkin kita dari IWAPI tidak secara spesifik menjual kepada ya tamu-tamu yang memang berkeinginan hanya menonton, tetapi kita akan menjualnya kepada tamu-tamu yang menonton dan berwisata. Jadi kita juga sudah menyiapkan di beberapa gerai, baik di Lombok Tengah, kami punya DPC IWAPI Kabupaten Lombok Tengah sudah siap dengan kain tenunnya, dengan merchandise yang kecil-kecil seperti dompet, seperti itu sudah siap. Kemudian di Kota Mataram kami juga sudah punya beberapa teman-teman untuk menjual pakaian jadi, untuk menjual kemeja. Kemudian juga di Kabupaten Lombok Barat kita juga sudah menyiapkan. Itu mau jualan di mana nanti? Di luar arena atau? Sebenarnya sih kalau kita berpikir ya kita harusnya menjualnya di luar arena, dan kita ingin agar pemerintah daerah nantinya akan mendata kita. Misalnya di Lombok Tengah, mereka bisa mendapatkan kain tenun, kuliner, itu misalnya di Lombok Tengah bagian mana. Kami akan memberikan data-datanya nanti ke pemerintah daerah, di Kota Mataram juga begitu. Jadi kami hanya mengharapkan untuk tidak menjual di arena, karena di arena kami pikir kalau souvenir-souvenir itu mungkin harus di luar arena. Tetapi kalau kuliner, kami memang ada beberapa yang sudah kami siapkan di arena. Ada nggak desain khusus misalnya kain atau produk yang dijual ini dengan Mandalika misalnya, kombinasi dengan desain-desain MotoGP? Ya, IWAPI sudah membuat desainnya itu memang baru desainnya untuk mutiara, ya, untuk kaos-kaos itu kita buat desainnya. Tapi kalau untuk kain memang kita kan sedang berpikir kalau kain itu memang kosnya besar, dan lagi apakah itu Mandalika itu untuk di kain itu lebih familiar, karena kita kalau untuk kain kita tidak ada yang kain printing, tapi kita menjual kainnya adalah kain yang memang disesek oleh para penenun kita. Tapi kalau printing kan banyak sekali, misalnya logo Mandalika dan lain sebagainya. Saya rasa teman-teman lain itu banyak yang membuat. Sudah mulai produksi ya Bun ya? Alhamdulillah. Kalau mutiara Mandalika hampir selesai. Kita plakat-plakat Mandalika dari mutiara juga kita sudah siapkan. Kalau harga gimana? Harga memang kan ini dalam konteks MotoGP ini memang harga kan tidak bisa lagi sebagai standar kita, karena bagaimanapun juga ini adalah event tahunan yang kita baru membuat logo baru, kita juga baru membuat produk-produk baru. Tentu harganya yang mungkin agak mahal dari harga biasanya, tetapi overall bahwa itu standar saja, tidak juga terlalu mahal.
Bunda, sekali lagi yang kurasi ini siapa, Bu? Siapa dilibatkan? Ya, yang kurasi kita libatkan dinas-dinas, saya juga melibatkan Ika Boga, saya juga melibatkan teman-teman yang memang ahli di bidang kuliner. Kemudian saya juga ini ahli di bidang kuliner, jadi sayalah juga ikut mengkurasi.